Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisia Suryaningsih dengan NIM D1B018035. Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan materi tentang ketimpangan wilayah. Regional Income Disparities atau ketimpangan wilayah adalah ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah di dalam wilayah suatu negara. Menurut Sirajuzilam tahun 2005, ketimpangan antar wilayah muncul karena tidak meratanya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antar wilayah, yaitu adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang kurang maju. Adanya desentralisasi juga mendorong kesenjangan antar wilayah semakin melebar. Ketimpangan wilayah adalah ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah di dalam wilayah suatu negara. Menurut Adi Sasmita tahun 2014, daerah-daerah yang mengalami keterbelakangan atau tertinggal mempunyai ketergantungan yang kuat dengan daerah luar. Salah satu upaya pemerintah pusat Indonesia dalam mendorong perencanaan pertumbuhan ekonomi di daerah yaitu melalui perundang-undangan. Menurut Kuncoro tahun 2014, undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 tentang otonomi daerah. Teori ketimpangan wilayah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Menurut Sjafrizal tahun 2008, Mupiarto tahun 1995 membedakan ketimpangan menjadi 3, yaitu yang ke-1 ketimpangan antar sektor, yaitu sektor industri dan pertanian. Yang kedua, ketimpangan antar daerah. Ketimpangan ini dapat terjadi akibat perbedaan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, ketimpangan antar golongan ekonomi. Ketimpangan jenis ini adalah yang paling berat. Ketimpangan ini sangat mungkin terjadi di dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal atau kapitalis. Dampak utama dari ketimpangan pembangunan adalah pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dampak ini merupakan dampak turunan dari kurangnya lapangan kerja di suatu daerah bersangkutan, yang disebabkan kurangnya investasi baik dari pemerintah maupun swasta, dan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Jika pengangguran terjadi, maka biasanya disusul terjadinya kemiskinan. Kemiskinan mengakibatkan kualitas sumber daya manusia atau generasi berikutnya cenderung rendah karena terbatasnya kemampuan untuk menikmati pendidikan akibat rendahnya pendapatan masyarakat, bahkan cenderung tidak ada sama sekali, sehingga masyarakat lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan yang paling krusial, yaitu makan dan minum. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.